and he had 2 kids. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Commando. I said put the fucking gun down. Di awal film, kita diperlihatkan beberapa orang agen DEA menggerebek gudang pembuatan narkoba, dan salah satunya ialah bernama James Baker, merupakan pimpinan anggota DEA tersebut. Mereka pun saling tembak dengan para pelaku tersebut dan menewaskan mereka, dan mereka berhasil menangkap satu dari mereka hidup-hidup. Saat mereka sudah berhasil mengendalikan keadaan sekitar, salah satu dari mereka memanggil James untuk melihat sesuatu, dan ternyata ada seorang ibu perempuan dan 2 anaknya tewas tertembak. James pun menyadari bahwa Jameslah yang membunuh mereka saat baku tembak dengan para pelaku kejahatan. James pun pulang dan bertemu dengan istri beserta 2 anaknya. Di scene lain, berlatar di sebuah penjara, seseorang akan segera dibebaskan, namun beberapa orang ingin mencoba untuk membunuhnya. Pria ini bernama Johnny, dan dia pun berhasil mengalahkan mereka dengan sangat cepat. Kembali ke keluarga James, saat makan malam bersama, James terbayang apa yang telah diperbuatnya. Hingga istri dan anaknya pun merasa ada yang aneh pada James. Istrinya pun mencoba membujuk James untuk menceritakan masalahnya, namun James menolak. Tak lama setelah itu, anak mereka bernama Jen memberikan seperti sebuah tiket liburan, yang dimana tiket itu diberikan oleh guru Jen. Di sisi lain, kita diperlihatkan Johnny yang telah bebas dan dijemput oleh adik-adiknya. Mereka pun menuju ke suatu rumah yang tak lain ialah rumah James. Dan ternyata Johnny menyimpan uang rampokan beserta cincin istrinya di rumah lamanya yang sekarang ditempati oleh James. Dan faktanya, tiket yang diberikan anak James bukanlah dari gurunya, melainkan dia membelinya dengan uang yang ditemukannya, yang tak lain ialah uang Johnny hasil rampokan tersebut. Saudari perempuannya yaitu Natalie akhirnya juga mengetahui hal tersebut, namun Natalie menolak. Di sisi lain, Johnny mengunjungi teman lamanya, dan Johnny pun mengatur rencananya untuk mengambil uangnya dengan memerintahkan teman lamanya beserta adik-adiknya. Saat malam hari, mereka pun mulai melakukan pengintaian dan mengetahui berapa orang yang tinggal di rumah tersebut. Saat mereka ingin beraksi, James berhalusinasi di luar kesadarannya, membawa pistol dan menembakkannya hingga hampir mengenai mereka dan membuat mereka harus kembali ke mobil mereka. Fuck. We should have killed them. Now we know who the fuck. Keesokannya, James ditemui oleh temannya bernama Sebastian dan meminta pendapat pada Sebastian karena James takut menyakiti keluarganya. Di scene lain, Johnny menemui seorang kepala polisi dan ingin meminta bantuan, dan mereka pun menyetujui kesepakatan. James pun berusaha mengobati rasa traumanya dengan berkonsultasi dengan seorang psikolog, dan pada saat itu dia dipanggil oleh polisi karena suatu kesalahan. Namun ternyata itu hanyalah bagian dari rencana Johnny. Waste my time. Yeah, he just left. Teman Johnny beserta adik-adiknya terus memantau rumah James, dan tibalah waktunya James berangkat menuju ke tempat liburannya. Saat malam hari, anak James bernama Jen mengadakan pesta di rumahnya dengan mengundang beberapa temannya, dan mereka pun memulai pesta mereka dengan mabuk-mabukan. Look, I'll handle her. You handle Dominique. Di sisi lain, James saat di perjalanan terus terbayang dengan apa yang dilakukannya, hingga mereka pun menepi dan akan menceritakan pada istrinya. Kembali di rumah James, saat itu Natalie merasa sangat terganggu, hingga tanpa disadari dia menjatuhkan sebuah lampu.
Saat ingin membersihkan pecahan tersebut, Natalie juga menemukan sejumlah uang beserta cincin dan juga sebuah foto yang tak lain itu adalah uang yang disimpan Johnny. Natalie pun berusaha mencari informasi mengenai foto tersebut, hingga Natalie mendapatkan informasi tersebut dan menyimpan temuannya di dalam CPU komputernya. Natalie pun menghubungi Sebastian dan menunjukkan apa yang telah ditemukannya. Saat itu, Natalie sangat panik, karena informasi yang ia dapat ialah mengenai perampokan 15 tahun lalu, dan uang hasil rampokan tersebut tak pernah ditemukan. Dan Natalie mengira uang yang dia temukan adalah hasil rampokan tersebut. I'm even here right now, and she's downstairs acting like a crazy. I'm gonna figure this out. Not a problem. Just put it back. Para penjahat yang berada di mobil pun sudah tidak sabar untuk melancarkan aksinya. Seketika itu juga, Natalie dan Sebastian menemui Jen untuk mengatakan hal tersebut. Natalie pun mencoba menghubungi ayahnya, tapi tidak dapat terhubung. Dan pada saat itu, para penjahat tersebut mulai bergerak. Dimulai dari sepasang kekasih yang ada di dalam mobil. Mereka pun membunuh keduanya. Dan juga seorang pria yang sedang buang air kecil juga ditembak hingga tewas. Mereka pun memasuki rumah tersebut. Natalie terus mencoba menghubungi ayahnya, namun karena kendala sinyal, James tidak dapat mendengar suara anaknya. Hello? Hello? Try again. No service. Setibanya di suatu tempat, James mendapatkan sedikit sinyal, dan James pun mendengar pesan dari anaknya bahwa di rumahnya ada seseorang. James beserta istrinya pun memutar kembali kendaraannya. Para penjahat tersebut pun mulai mengambil satu persatu uang yang disimpan Johnny. Namun mereka tidak menemukan sebuah cincin, yaitu cincin istri Johnny yang sudah meninggal. Because we don't have Johnny's ring. Saat itu, seorang di antara mereka mengawasi para sandera. Namun, Sebastian berhasil melepaskan ikatannya dan berhasil membunuh salah satu penjahat tersebut. Namun, Sebastian pun berhasil ditangkap kembali. Mengetahui hal tersebut, Johnny pun meminta bantuan kepada teman lamanya untuk membantunya. Kill Matthew! Let's go. We got some business. Mereka pun pergi menuju ke rumah James. Setibanya di sana, Johnny merasa kehilangan karena yang tewas adalah adiknya. Hingga Johnny pun mengeluarkan pisau dan menusuk Sebastian berulang kali, hingga Sebastian tewas. Dan Johnny pun menelpon James dan membuat James sangat marah. Wait right now, and I won't kill you. Johnny pun menodongkan pistol pada Natalie agar memberitahukan keberadaan cincinnya. Dan Johnny pun berhasil mendapatkannya. Dan tibalah James di rumahnya untuk menyelamatkan mereka. Dengan kemampuan yang dimilikinya, James berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Keberadaan James pun berhasil diketahui, namun James berhasil melumpuhkannya. James pun berhasil menyelamatkan Jen dan teman wanitanya. Dan James pun berusaha melakukan perlawanan dan membunuh para penjahat tersebut. Hingga saat ingin menyelamatkan Natalie, James terbayang apa yang dulu pernah diperbuatnya. Namun James berhasil melawan rasa traumanya dan berhasil membunuh orang yang menyandera anaknya. Sweetie's downstairs. I need you to go to her. No. Tersisalah James dan Johnny, dan mereka berdua pun bertarung dan dimenangkan oleh James. Saat James ingin membunuh Johnny, si kepala polisi datang menodongkan pistol pada James. Namun karena tergoda uang yang banyak, dia malah menembak Johnny dan berharap mendapat bagian uang rampokan. Akan tetapi, pada saat itu, istri James datang dan menembak kepala polisi tersebut hingga tewas. Dan film pun berakhir. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya undur diri. See you.